Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan coba bahas ya tentang komik yang pernah saya buat terkait di 2016. Pada saat itu memang ada satu kelompok komunitas peduli lingkungan hidup lah terkait dengan tata hidup bersih. Yang kemudian ada lomba yang diselenggarakan oleh Dinas PU. Nah, kaitannya dengan sanitasi. Jadi berhubung memang saya pernah dalam kegiatan yang terkait dengan tema-tema itu, kerja-kerja di bidang LSM, saya coba bikin salah satunya dengan menggabungkan beberapa kisah-kisahnya, termasuk tokoh-tokohnya ya di antara teman-teman. Nah, ini sampul depannya yang berjudul Sanitasi Adalah Investasi, komik sanitasi. Cuman sayang ini sebenarnya sudah berapa lama ini ya. Sudah sempat saya lapisi dengan liquir, ternyata sempat kena air jadi dia jembret ini di beberapa bagian, tapi ya tidak mengurangi esensi ceritanya. Jadi kita mulai ya per halaman. Ini sampul depannya. Oke. Seperti ini. Jadi ini diceritakan tentang Alkisah di kampung lereng bukit atau disingkat dengan Kalebut. Nah, jadi digambarkan dalam satu hambaran landscape, ada perumahan-perumahan kampung. Nah, ini ada orang nangis, anakku gitu ya, dan nangis. Selanjutnya digambarkan tentang orang yang membawa keranda menuju pemakaman. Dan ini ada satu ungkapan dari satu cerita. Waduh, untuk sekian kalinya wargaku is dead because diare. Nah, akhirnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketakaban hati atas ujian ini. Amin. Seluruh warganya berucap. Nah, sekonyong-monyong di sini. Nah, Pak Lurahnya ini langsung harus berubah. Berikutnya berubah gitu kan, sampai robek celananya ini. Berubah gila katanya si warga. Nah, Pak Lurah kenapa? Sadar Pak, sadar. Iya, ini bikin kita kaget saja. Oh maaf saudara, sekalian saya terbawa emosi tadi. Lalu ada ceritanya. Keadaan ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus bisa keluar dari masalah blehe ini. Kita perlu rembuk. Lusa saya undang perwakilan warga. Kita bahas tuntas masalah ini. Sepakat kembali berwibawa. Nah, setuju. Lalu ada di bawahnya 10, 11 hus. Berikutnya digambarkan lagi tentang pertemuan balai kelurahan. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Anda sekalian untuk hadir pada rapat kali ini. Inti pembahasan adalah masalah perilaku kita soal ketidakpedulian sanitasi, sehingga berdampak buruk pada cara hidup sehat. Dan sebagai wacana pembuka, secara rinci akan dipaparkan oleh Ibu Rita, sanitarian puskesmas. Siapa? Dan di bawah ini digambarkan ya suasana pembelajarannya. Dalam proses belajar pun berlangsung tertib. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ini terjadi dialog juga dalam balon katanya ya. Jadi kita nggak bisa gerak sendiri. Semua sektor harus berperan aktif. Sukses hanya bisa diraih bersama. Peran ibu-ibu juga penting, prioritas jamban itu mutlak. Jangan mentang-mentang dekat sungai jadi suka BABS atau buang air besar sembarangan. Yes. Sungai itu penunjang kehidupan, bila tercemar berpengaruh pada penyebaran penyakit menular. Punya jamban pribadi itu menunjukkan gengsi dan martabat suami. Istri dan putrinya nggak akan umbar aurat di tempat terbuka. Jadi pintar-pintarlah sisihkan uang belanja demi jamban idaman. Ini adalah salah satu cara berantas mata rantai kuman, meningkatkan tingkat mortalitas balita, pertahankan kelangsungan regenerasi, dan kelompok usia produktif tetap sehat beraktivitas. Jadi, yang harus kita pahami bersama, kesehatan dan sanitasi itu adalah investasi. Nah, ini sesuai dengan judulnya tadi ya. Mbak cantik juga Mbak Rita ini. Nah, ini kelompok-kelompok peserta ini. Kalau aku sih yes Mbak Rita. Interupsi Bu, itu kan kondisional. Gimana kalau kasus pemukiman warga gak mampu, lahan mereka kan terbatas. Ya, pertanyaan bagus. Berikutnya Pak Lurah memberi ini solusi ini. Pak Lurah Darwan ya, ambil ahli dialog. Oke, masalah lahan itu ada opsi. Jika kesulitan monoseptic tank, bisa dibuat jamban pribadi, tapi sistem septic tank induk kolektif. Nah, opsi kedua untuk lokasi pemukiman padat dan lahan terbatas, nanti akan kami usulkan fasilitas jamban umum
or also known as fasilitas MCK, mandi cuci kaktus. Kakus. Wow, hore, so sweet gitu ya. Nah, intinya semua pihak yang terlibat harus yakin, sukses dan teguh bekerja sama demi tujuan kampung kita bebas BABS. Dan pertemuan hari itu berlangsung sesuai rencana, semua menyambut baik, tepuk tangan bergemuruh, ada juga tepuk kaki. Soal strategi yang disepakati, nah ini juga ada ini ya, beberapa gambaran meskipun tidak dalam aksi, lebih diungkapkan. Aneh Ustadz Ahmad akan lebih intensif beri ceramah dan pendekatan religius di masjid dan majelis taklim. Saya Lurah Darwan dan seluruh staf akan dukung penuh program sanitasi melalui ajuan proposal Sanimas. Kami remaja putra akan ikut aktif dalam aksi pemberantasan BABS dengan cara kreatif. Selanjutnya, kami dan tim sanitarian akan gencar kampanye rutin di masyarakat. Rita gak bakal tinggal diam. Nah, berikutnya ini di antara anak-anak sekolah. Kami siswa-siswi sekolah bersama ibu bapak guru akan jalankan misi sanitasi sekolah melalui program UKS. I am Abdul Riku, a skilled labor and friend will support a sanitation program. Don't forget us. Nah, ini kelompok-kelompok tukang ini. Berikutnya, kami kelompok remaja putri juga siap peran aktif. Kalau kami, kaum emak-emak, jangan lupa diperhitungkan. Kami nganggap program macet. Berikutnya di halaman 7. Staf lurah mulai mencari info detail program Sanimas melalui internet. Dan sejak itu, program tekad kolektif mulai berjalan bertahap. Tausiah di masjid. Nah, ini aksi-aksi yang sudah digelar ya. Seperti ungkapan hadis, kebersihan sebagian dari iman. Nikmat sehat merupakan sarana bagi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mensyukuri dan bakti kita selaku makhluknya. Halaman 8. Ada pertanyaan, jamaah, jamaah. Ya Ustadz, kira-kira seberapa penting soal sanitasi itu dalam kajian nilai ibadah menurut Islam? Nah, ini di bawahnya ungkapan besarnya nih. Sanitasi terkait erat bab taharah, yaitu praktek bersuci, tangani soal hadas dan najis. Bahkan dalam pelaksanaan sholat, suci itu syarat mutlak anggota badan, pakaian dan tempat. Begitu juga menutup aurat. Tidak sembarangan umbar syahwat depan publik. Bagi kepala keluarga, hal ini sudah pasti jadi poin tanggung jawab yang diamanatkan. Halaman 9. Nah, ini di lain kelompok. Gimana Tohri? Ini kelompok remaja prianya. Gimana Tohri? Ada ide menarik buat ikutan program sanitasi. Ibnu dan Tohri mudah dapat ide kreatif lah, keren lagi nih. Iya, aku masih bingung fungsi kita di program ini apa. Menurut aku, kita jangan terlalu serius. Kita cari bentuk aktivitas kepedulian terkait sanitasi. Misal, inisiasi bentuk tim peduli sungai. Kita mulai sosialisasi siapapun jangan BABS di sana. Kayaknya menarik nih. Bisa kita lakukan sambil santai. Cocok, hobi kita kan juga mancing. Sip. Poin pentingnya, semoga dari aksi ini dapat memicu lahirnya agen perubahan dari warga yang tinggal dekat sungai. Kita namai aksi slogan ini dengan jangan di situ. Nah, gini. Halaman 10. Nah, ini digambarkan dalam satu bentuk aliran sungainya, pemukiman dekat. Jangan di situ, jaga sungai tetap bersih. Ibnu CS bekerja lebih sigap. Plang sederhana dipasang di beberapa sudut sungai. Ayo kita lanjutkan sampai batas sungai di ujung kampung. Sosialisasi dan dialog tentang pentingnya sadar kualitas lingkungan mereka lakukan pada setiap orang yang ditemui, terutama warga daerah aliran sungai. Sesekali singgah silaturahmi, rehat, ngopi gratis gitu. Jangan di situ, jaga sungai tetap bersih. Halaman berikutnya ini di tim puskesmas dan kader posyandu. Jadi ini ya kegiatan seperti biasa, pemeriksaan anak bayi dan balita. Intinya ibu-ibu, kesehatan tidak saja faktor pemenuhan gizi balita saja, tapi kepedulian fasilitas sanitasi juga penting, terutama untuk basmi penyebaran kuman. Mari ibu-ibu yang baru datang silakan gabung, jangan lupa absen dulu ya. Nah,
Seperti diungkapkan juga oleh si ini adalah program dari GSC yang dari Program Dinas Kesehatan Generasi Sehat Cerdas 2016 ini ya, karena terkait tahunnya waktu itu. Langkah ini juga efektif untuk tekan angka kematian bayi dan dapat capai kualitas hidup balita sesuai target program GSC. Halaman 12. Sesekali tim ABS ngumpul rembuk. Oke, terima kasih sudah ngumpul semua. Agenda bahas kali ini adalah peluang program Sanimas. Intinya program ini bersifat swadaya partisipatif, diprakarsai lokal dan difasilitasi oleh Pemda, berorientasi penduduk miskin yang kesulitan akses sanitasi. Wilayah kita akan kita coba usulkan melalui proposal minat dan kesiapan mandiri. Lebih detail, staf kelurahan berbagai informasi melalui tayangan Sorot Infokus. Taulah, gambar terus bikin capek. Pendekatan dan prinsip Sanimas. Nah, ini digambarkan ya melalui head projector. Dari program ini akan ada peluang penyerapan tenaga kerja lokal, terutama tukang dan buruh bangunan. Kami siap. Nah, ini ya, Abdul Riko ini. Di antara undangan, Abdul Riko dan para spesialis bangunan langsung antusias. Waduh, saya cuma tukang catut. Ikut. Nah, ini hore. Ya, membuat suasananya menjadi lebih hidup gitu ya. Di sekolah pendidikan sanitasi juga digencar dilakukan. Ingat, cuci tangan pakai sabun. Lalu ini ada materi siklus kuman. Materi pendidikan kesehatan juga kita kian rutin dilakukan melalui kurikulum unit kesehatan sekolah. Di tingkat ibu-ibu rumah tangga mulai sadar akan prioritas pentingnya jamban di rumah. Seperti ini. Ayo mak, masa beli smartphone, motor, kulkas kita bisa, tapi gak punya jamban di rumah. Tina malu numpang tetangga terus-terusan. Belum ngantri, gak kuat nahan mulesnya. Tina kan makin gede nih, gengsi dikit napa. Nah, ini si ibunya nih yang pedagang ini. Insya Allah dari penyisian laba jualan kali ini 2 bulan ke depan proyek jamban di rumah bisa kelar. Momentum yang ditunggu. Nah, ini Pak Lurah mengumpulkan warganya. Kepada seluruh warga dengan sukacita saya kabarkan bahwa proposal kita lulus seleksi. Jadi program Sanimas akan terrealisasi di sini. Hore, syukur Gusti, alhamdulillah, hidup Pak Lurah. Ayo gelar selamatan kampung, gotong royong lagi, amin gitu ya. Mari kita doa bersama, semoga program pembangunan ini berjalan lancar. Siapkan peran dan fungsi panitia, stakeholder dan seluruh perangkat tim kerja. Sukses dan selamat berkarya. Dan tahapan program berjalan ini dilihatkan suasana para tukangnya. Ada juga ibu kaum perempuan yang bantu-bantu angkat bata, argumen, Siemens 3 roda. Nah, ini Abdul Riko menjadi koordinator tukang. Mari kita bekerja tak jemu-jemu. Selanjutnya, semua bergembira, gak ada yang susah, karena susah itu gak ada gunanya. Nah, seperti ini ya, halaman 15. Lalu kita beralih ke halaman 16. Selayang pandang, jadi program lokasi Sanimas yang berada di pemukiman padat sempit di sekitar sini loh. Jadi digambarkan seperti itu ya, ada sudut ujung kampung di situ, kurang lebih itu. Dan sekian hari berlalu, dilihatkan tentang kegiatan aktivitas para tukang membangun sudah mendekati berapa ini, sekian persen, anggaplah sekitar 80% ya. Dan ini halaman terakhir menjelang finishing. Jadi sudah digambarkan bahwa MCK komunalnya sudah terbangun dengan bentuk yang seperti ini. Ada yang membedakan antara ruang laki dan perempuan. Maaf kalau ada suara motor karena di sebelah ada bengkel. Akhirnya berlangsung peresmian simbolis sekaligus momentum tonggak pernyataan sikap status wilayah bebas dan anti BABS. Peresmian MCK komunal program Sanimas Kampung Lereng Bukit tahun anggaran Juli 2016 kerjasama. Nah, ini ada beberapa ini. Nah, ini dibuat seolah-olah seperti halnya ini juga ada waterism, sebenarnya sih akal-akalan saja itu ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Dan ini penutup, jadi extra page saja. Kami keluarga besar warga Kalibut mengucapkan selamat Idul Fitri 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kembali fitrah. Alhamdulillah ini kami semua bisa move on dari BABS. See you all, meet again in other comic. Smile detection mode on low bed. Nah, jadi sedang membuat kamera video melalui aksi apa ini? Selfie ya dengan warganya, Pak Kepala Kampungnya.
extra page. Nah, berikut ini sih berapa penokohan saja yang saya gambarkan dari visual-visual yang tadi. Seperti ini, tokoh karakter almost based on true story dan untrue story. Beberapa figur yang diambil adalah beberapa dari temanku yang sudah berpartisipasi pada program saniterasi. Nah, ini ada Kades Darwan. Sebenarnya sih bukan Pak Gades deh, saat itu dia masih kepala lingkungan di salah satu dusun di Desa Batu Putih, tempat program kami dulu pernah kerja di tematik yang sama tentang sanitasi ya. Pak Darwan saat itu masih kadus, kepala dusun gitu ya. Tapi konon dalam pemilihan berikutnya dia jadi kades. Nah, jadi ya karya ini secara tidak langsung juga futuristik juga. Lalu ini ada Bu Rita, staf di Dinas Kesehatan. Sebenarnya ini orangnya petugas Dinas Kesehatan di atau disebut dengan sanitarian, yang ada di desa sana meliputi wilayah Pelangan dan Desa Batu Putih juga sebagai kawasan yang terjangkau. Sekarang sudah tugasnya sudah pindah ke Mataram, wilayah Lombok Barat di bagian utara. Lalu ini ada teman-teman yang kita unjuk, namanya Ibnu, Tohri, ada Samsul, ada Burhan. Burhan ini nama dari anak yang ada di Pulau Gili Sulat ya. Samsul sendiri saya ambil dari nama salah satu guru yang ada di sana, di wilayah Sekotong juga. Tohri ini ada teman penyelam lain, dan Ibnu entah juga ini siapa ini. Abdul Riko ini ponaan yang kebetulan memang sempat beberapa kali ikut-ikut di kegiatan, cuman memang nggak ada sangkut pautnya, cuman dia saya gambarkan sebagai juragan Gumbleng dan cetak bataku. Lalu ini kenalin, saya Bidan Wiwi, tugas di puskesmas desa, juga kesengsem sama Mr. Gumbleng. Nah, ada kong kali kong dia ini. Lalu ada Erni ini juga orang tokoh sebenarnya tokoh penokohan orang di Kampung Melayu ini. Dia kebetulan juga kelompok yang bertugas jaga di puskesmas. Sementara Haja Aminah, sebenarnya ini saya ambil dari nama mertua ya. Sudah almarhum tentu saja, relawan Posyandu saya gambarkan di sini. Lalu berikutnya ada Indra. Indra sendiri adalah orang yang cukup gemuk digambarkan. Sebenarnya ini juga tetangga, nggak ada sangkut pautnya dengan program. Saya juri penilai lomba sanitasi. Lalu ini saya Ane Anwar, petugas Hansip. Sama ini tokoh-tokoh yang saya ambil dari kampung sebelah, kampung di rumah. Tiang Niku Edi selaku satu narasumber primer latar kisah. Nah, Edi sebenarnya juga sama, sanitarian program dari Dinas Kesehatan. Aku Barola, I am the carpenter of this village. My password when you need me, katakan padaku, hei tukang kayu. Pak Barola ini sudah almarhum, memang tukang kayu, tapi dia aslinya ada di Kampung Melayu. Dan terakhir tapi tidak untuk seterusnya. Kami putra dan putri di bawah ini adalah pihak yang nggak bisa disebut satu persatu. Capek gambarnya tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, halaman ketiga ini sedikit gambar-gambar ringkas saja. Mungkin sih lebih ke posisi saya aja waktu itu. Assalamualaikum, sepada pancal. Waalaikumsalam, sila tamahib, sila masuk gitu ya. Ini bahasa Sasak. Ini kehapus nih, lagi apa, dapat orderan. Nah itu kan gak juga sih, cuma lagi tekun event tertentu, jadi harus fokus. Jadi dia mau menyelesaikan tugas komiknya. Jangan tergiur. Wah sayang, padahal mau tak ajak nyelam, ada site baru loh. Tunda biar aku selesaikan satu babak dulu. Gak bisa bro, jadwal sudah fix, to be or not to be. Jadi atau gak jadi. Ayo putuskan, sebagai sudah nunggu loh. Mangap, aku sudah komit. Drawing tool sudah juga menanti aku. Loh, wala adalah bisa mabur gue. I believe I can play. Play sendiri lari sebenarnya dalam bahasa Sasak. Maaf saudara, aku pamit dulu, mau belanja tool gambar, skin tone dan habis ini. Atunku habis nih. Nah, jadi cuman ini sih bagian yang 3 lembar ini bagian dari komik yang menggambarkan secara nggak langsung itu adalah bagian dari behind the scenes gitu ya, seperti halnya ini. Nah kalau yang ini tadi kan rangkaian ceritanya. Jadi begitu teman-teman, sedikit cerita sejarah dari terbentuknya komik ini.
kalian pernah nekuni terkait dengan tema apa namanya hal yang sama, tematik sanitasi, dan seperti apa kiat-kiat dalam upaya sosialisasinya, apakah itu dari komik, media ilustrasi yang lain, ataupun radio mungkin ya pada saat itu. Tapi sekarang sih sudah mendekati masa-masa internet, jadi ya tentunya sudah makin bervariasi cara penyampaiannya. Tidak semua sudah hanya sekedar gambar, tapi dengan audio visual tentu saja. Nah, jadi begitu ceritanya komik sanitasi. Ada yang mau berbagi cerita juga silakan di kolom komen. Kita akan ketemu di kegiatan posting-postingan tentang komik yang lain. Demikian.